Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Puji Sulistianingrum. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas K01. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang mengenai gangguan mekanisme berbahasa. Baiklah, kalian bisa melihat video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Tahu nggak sih, lagi masa pandemi gini banyak banget yang kena dampaknya. Aku kasih contoh aja tuh mahasiswa yang sekarang ini banyak banget yang mengeluh, terutama tuh yang lagi mau KP KKN. Nah, itu mereka yang KKN itu ada juga loh yang diadain online. Terus juga yang KP kan biasa diadain di perusahaan tuh ya. Nah, ini tuh diadain di UKM, yang seharusnya mereka tahu jalannya produksi di perusahaan, itu mereka taunya di UKM doang. Terus juga yang seharusnya kuliah tatap muka kan, ini diadain online. Ya awalnya senang sih, karena kita mikirnya pasti nggak banyak tugas. Taunya kebalikan, selain banyak tugas, kendala lain juga yang kalau seandainya sinyalnya susah, biaya paket lagi belum, itu sih yang kendalanya juga ya, masalah online. Lagi juga kalau misalnya kayak aku mahasiswa teknik, itu jadi pasti ada praktikum setiap semesternya. Jadi praktikum online itu ngadainnya tuh kita tuh disuruh kayak ngebayangin megang alat gitu, padahal kita tuh nggak tahu jalan alat itu sebenarnya gimana, tapi itu disuruh ngebayangin doang. Nah, di situ sih, jadi seharusnya kita paham mengenai alat itu, tapi kita cuman bisa tahu ngejalanin lewat aplikasi atau ngawang-ngawang gitu, atau ngebayangin doang. Nah gitu. Terus juga yang untuk maba mahasiswa baru tuh dampaknya pasti ada. Apalagi yang kita kan baru masuk kuliah kan, biasanya ada ospek-ospekan gitu kan. Nah, ini kalau mahasiswa baru gimana gitu, belum tahu kampus udah masuk kuliah online aja gitu kan. Ini kan ada beberapa kampus yang ngadain kuliah online-nya sampai tahun depan. Nah, itu berdampak banget sih kalau untuk maba. Gimana dia ngebiasain kondisi dia waktu SMA ke kondisi dia di kuliah. Itu sih. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan mekanisme berbicara yang telah kita lihat dan kita dengar bersama-sama dari video sebelumnya. Cedal atau bisa disebut disatria, yaitu sebuah kekurangan yang dimiliki oleh beberapa orang, yang seperti teman saya tadi. Dan cedal itu kekurangan seseorang yang tidak bisa melafalkan huruf R, T, D, N, dan L. Nah, kawan saya itu termasuk seseorang yang tidak bisa melafalkan huruf R atau tidak jelas. Apa sih penyebabnya? Salah satunya, seseorang tidak bisa melakukan atau berbicara huruf R, yaitu jika dia seorang anak-anak, mungkin di dalam keluarganya seperti orang tuanya tidak mengajarkan bahasa yang baik dan benar. Contohnya itu seperti, "Ibu, aku ingin salapang." Oke, kita mengerti bahwa maksudnya dia ingin sarapan. Tetapi mungkin ibunya tidak membenarkan bahasa itu dan tidak bilang bahwa bahasa itu salah. Jadi itu bisa mengakibatkan anak-anak kecil susah dalam berbahasa, atau yang biasa kita sebut cedal. Oke? Nah, jika untuk orang dewasa, mungkin itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor atau bentuk gigi, seperti gigi berlubang, atau faktor jaringan di bawah lidah yang terlalu pendek atau terlalu panjang.
Nah, itu bisa mengakibatkan seseorang dapat cedal atau tidak jelas dalam berbahasa. Dan apa sih solusinya agar seseorang itu tidak cedal atau disatria? Yang pertama itu kita bisa lihat dari faktor keluarga atau kebiasaan berbicara. Dan yang kedua itu teruslah untuk berlatih otot lidah, seperti kita melihat diri kita di cermin sambil memperagakan lidah kita untuk membiasakan berbahasa, dan sebutlah R gitu. Dan yang ketiga, bisa menggunakan terapi atau bantuan seseorang dokter. Oke lah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.